Banyak orang pilihan yang menjadi murtad oleh keadaan ini. Murtad yang dikatakan di sini bukan berarti tadinya dia agama Kristen, agama Nasrani, berpindah menjadi agama lain. Tidak seperti itu. Tetapi kemurtadan sejati yang dinyatakan dalam firman Tuhan adalah di saat kita telah mengecap karunia-karunia Roh Kudus, namun kita menyangkalnya. Itulah kemurtadan yang terbesar di hadapan Tuhan. Yang akhirnya kita menyangkal apa yang Tuhan berikan kepada kita oleh karena Mana Sorgawi. Yang terutama di sini yang Tuhan bahas adalah pertobatan. Jadi di akhir zaman, ya, masa sukar itu adalah pertobatan daripada anak-anaknya. Perjuangan daripada anak-anaknya akan semakin sulit oleh keadaan-keadaan zaman, ya. Jadi di sini berbicara bukan hanya sukar secara jasmani, ya, terlebih di sini secara rohani, karena sesuai dengan firman Tuhan yang dibahas di sini adalah perkara roh, karena yang kekal itu adalah roh. Kalau daging ini kan akan binasa ini, ya, daging ini akan kembali menjadi tanah. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah perkara roh, ya. Nah, jadi Tuhan berfirman, masa yang sukar memenuhi bumi. Ingat, terlebih besar di sini adalah pertobatan, ya. Perjuangan. Ya, perjuangan daripada anak-anak Tuhan untuk mempertahankan iman akan sangat sukar. Karena apa? Karena keadaan. Ya. Berikutnya akan muncul penyesatan-penyesatan yang akan menyesatkan umat manusia. Yang akan menyesatkan umat manusia. Umat pilihan pun banyak yang terjatuh, ya. Jadi Tuhan berfirman di awal tahun 2023 ini semakin banyak penyesatan-penyesatan, ya. Jadi kita harus berhati-hati tentang penyesatan-penyesatan, ya. Penyesatan-penyesatan ini memang sudah timbul bahkan di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi di tahun 2023 ini penyesatan itu akan semakin besar. Dan penyesatan itu dari mana? Akan ada media yang akan dipakai untuk menyesatkan umat Tuhan, ya. Akan ada wadah yang dipakai untuk menyesatkan umat Tuhan, ya. Di sini pentingnya kita untuk berpengertian dan berpengetahuan. Bahkan penyesat-penyesat itu dikatakan dalam kitab Matius, mereka akan membawa namaku, kata Tuhan, ya. Nah, berarti penyesatan ini bisa itu dari pengajaran-pengajaran yang mengakui bahwa Yahusua adalah Tuhan, Bapa Yahweh adalah Raja yang berkuasa. Mereka bisa membawa nama itu. Tetapi dalam beberapa pengajaran, mereka akan menyesatkan umat Tuhan. Akan muncul pengajar-pengajar dan guru-guru palsu. Siapakah mereka ini? Mereka adalah yang memberitakan firman Tuhan tetapi tidak menjadi pelaku. Bahkan yang menyimpangkan sebagian daripada firman Tuhan. Yang salah menafsirkan firman Tuhan. Di sini pentingnya kita harus berpengertian. Bagaimana untuk membedakan mana yang berasal daripada Tuhan, mana yang tidak. Akan sangat sulit jikalau saudara dan saya tidak teguh di dalam persekutuan akan Tuhan. Kalau di dalam saudara dan saya tidak ada kekudusan, maka penyesatan itu akan sulit kita lihat, ya. Saya akan memberikan sedikit ilustrasi tentang penyesat, ya. Nah, ini tipisnya penyesatan itu, ya. Saya tidak tahu di kamera ini nanti bisa muncul karena saya live streaming dari handphone. Tapi saya akan coba memberikan sebuah gambar. Jadi supaya saudara tahu
perbandingan dari penyesatan itu. Karena kalau tidak jeli untuk melihat, maka kita tidak akan mengenali. Oke, saya akan tunjukkan gambar ya. Kelihatan nggak ya? Oke, ini ya. Nah, oke, haleluya. Oke, kelihatan gambarnya? Coba dicek. Nah, kelihatan? Apa kurang dekat? Oke. Nah, coba saudara perhatikan gambar ini. Sama bukan? Kalau kita tidak teliti, maka kita tidak tahu perbedaan daripada gambar tersebut. Ya, saudara bisa searching itu di Google ya. Ini cepet banget mati layarnya. Nah, oke, nih sekali lagi saya tunjukkan ya. Oke, kelihatan? Nah, coba perhatikan dengan seksama. Gambar itu kalau kita tidak teliti, maka kita tidak akan menemukan perbedaan. Itu adalah gambar yang sama, ya. Nah, oke. Itu adalah gambar yang sama. Jadi kalau kita tidak meneliti perbedaannya, kalau kita tidak jeli, maka kita tidak akan mengetahui apa perbedaan daripada gambar tersebut. Ya. Nah, ini gambar yang saya berikan tadi, ya. Ini kalau saudara tadi meneliti sangat tipis. Sangat tipis perbedaannya, ya. Coba dilihat secara seksama, ya. Kalau sekilas saudara akan melihat kalau gambar itu adalah gambar yang sama. Tetapi kalau saudara meneliti, ya, secara detail, apa perbedaan daripada gambar itu? Yang pertama ada batu, ya. Di dalam gambar yang satu ada di depannya batu, ada yang tidak. Yang kedua, perutnya. Satu putih kecil, satu putihnya besar. Dan yang ketiga, tiga aja lah dulu ya. Yang ketiga, rumput daripada pohon itu. Ya. Nah, kelihatan kan perbedaannya? Nah, coba. Kalau kita hanya memandang sekilas itu sama. Tapi kalau kita tidak teliti, maka kita tidak menemukan perbedaan itu. Begitu juga penyesat-penyesat yang akan muncul di akhir zaman. Jangan saudara merasa penyesatan itu, ya, lain pengajaran, ya. Bahkan penyesat itu datang, mereka membawa nama Tuhan, mereka membawa kitab suci, mereka tetap memberitakan pertobatan, mereka akan tetap memberitakan firman Tuhan. Jadi bagaimana gimana kita melihat penyesatan itu? Hanya dengan persekutuan di dalam nama Tuhan, hanya dengan kekudusan, maka kita akan melihat dengan jeli di mana penyesatan itu. Yaitu mereka yang memperkosa kesucian firman Tuhan, yang selalu memberitakan khotbah-khotbah kemakmuran. Di kitab Petrus dikatakan, siapakah guru palsu itu? Yang hanya memberitakan khotbah-khotbah kemakmuran, yang mengenakan telinga, mengenyangkan perut saja. Banyak hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, ya, yang UUD. Apa UUD, Bu? Ujung-ujungnya duit, ya. Yang hanya berbicara kemakmuran-kemakmuran tanpa memperhatikan bagaimana persekutuan, bagaimana api daripada jemaat-jemaat yang dia tuntun, yang hanya berdiri sebagai gembala upahan. Banyak sekali, ya. Akhir zaman ini pelayanan harus penyucian, pemurnian, harus benar-benar perobekan, harus dibongkar semua menyongsong kedatangan Tuhan. Jadi sekali lagi, supaya kita tidak jatuh kepada pencobaan ini dan kepada penyesatan ini, seperti yang difirmankan Tuhan barusan, ya, akan muncul penyesatan-penyesatan yang akan menyesatkan umat manusia. Umat pilihan pun banyak yang terjatuh. Supaya kita tidak jatuh di dalamnya, maka baca kitab suci. Iman bertumbuh dari apa? Itu ada di ayat berikutnya dari 2 Timotius 3, ya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi supaya saudara tidak disesatkan,
supaya kita tidak jatuh kepada penyesatan itu, maka rajinlah untuk membaca kitab suci. Baca dari Kejadian sampai Wahyu, pahami, minta hikmat dari Tuhan untuk mengerti, maka percaya saudara tidak akan gampang untuk disesatkan, saudara tidak akan gampang untuk dicerai-beraikan, ya. Saudara tidak akan gampang disusup. Ingat di sini firman Tuhan, pesan Tuhan yang disampaikan 2023 ini, bahkan umat pilihan pun banyak yang terjatuh. Jadi jangan kita heran, jangan kita melihat, Bu, bagaimana dengan hamba Tuhan yang ini? Bu, bagaimana dengan hamba Tuhan yang itu? Ya. Permisi, saya minum dulu suara seratnya. Haleluya. Banyak orang yang bertanya, Bu, hamba Tuhan yang ini kan begini, dia luar biasa. Dia luar biasa, bisa menyembuhkan segala macam. Hamba Tuhan yang begini. Nah, apakah dengan luar biasa yang kita lihat secara jasmani, satu ukuran kalau dia itu benar-benar sesuai firman Tuhan? Itu bukan ukuran. Bahkan banyak nanti para orang-orang yang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan, yang akhirnya Tuhan katakan, aku tidak mengenalmu. Enyahlah daripada aku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Siapa mereka ini? Ya, mereka yang menyatakan diri Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu juga? Ini mereka. Kalau kita berpikir secara logika, orang yang dikatakan membuat mujizat, bernubuat dan mengusir setan siapa? Mereka yang mengajar dan membawa nama Tuhan. Tapi ujung-ujungnya Tuhan katakan, aku tidak mengenalmu, nyala daripadaku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan berfirman demikian? Banyak mereka ini yang menjadi guru palsu. Banyak mereka ini yang hanya berkhotbah mengenakan telinga saja. Ya. Bahkan banyak mereka ini yang telah memperkosa kesucian firman Tuhan. Ya. Yang satu dilakukan, yang lain diabaikan. Nah, ini yang harus perlu saudara kaji. Ini yang harus perlu saudara pelajari. Saudara belajar bukan harus sekolah teologi, tidak. Ada hikmat daripada Roh Kudus untuk mengajari saudara. Ingat, kalau kita menonton film Tuhan Yehosua, ya, bahkan ahli Taurat heran melihat kepintaran daripada Tuhan Yehosua itu. Kenapa dia bisa mengatakan hal ini sementara dia tidak sekolah, katanya. Jadi di zaman Tuhan Yehosua sudah ada sekolah. Tetapi Tuhan itu sendiri, ya, dan murid-muridnya tidak sekolah, tetapi mereka bisa mengajar. Mereka bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan murid-muridnya, ya. Karena apa? Mereka hidup bersekutu di dalam Tuhan. Begitu juga dengan saat ini. Kita ada Roh Kudus yang menuntun. Kita ada Roh Kudus yang membimbing. Kita ada Roh Kudus yang benar-benar mengajarkan kita. Ya, membukakan bagi kita segala hal-hal yang benar. Tinggal bagaimana kita merespon pekerjaan Roh Kudus itu. Baca kitab suci. Jangan hanya telan mentah-mentah saja. Dengar khotbah sana sini, ya. Dengar khotbah sini, yes, ya kan? Tanpa mengkaji kebenarannya sesuai dengan kitab suci. Ya, jadi hati-hati, ya. Penyesat-penyesat itu akan muncul, ya. Celakalah mereka yang menyesatkan dan celakalah mereka yang disesatkan. Jadi orang juga yang tersesat dengan pengajaran-pengajaran demikian, mereka pun akan celaka. Itu firman Tuhan, bukan kata saya. Ya, karena saya tidak akan berani memperkatakan sesuatu hal, apalagi itu mengatakan celaka. Ya, karena saya bukan hakim. Jangan pernah menghakimi siapapun, ya. Oke, kita lanjut lagi, ya. Umat pilihan pun banyak yang terjatuh, sangat banyak. Saya mengingat beberapa waktu lalu, waktu ini saya sudah ceritakan kepada saudara, ya. Ini beberapa minggu lalu, ya. Dimana waktu berdoa Tuhan memperlihatkan saya beberapa orang yang dinyatakan sebagai hamba Tuhan besar. Tetapi Tuhan sangat sedih melihat mereka. Jadi saya melihat saat itu, ya. Dan saya tanyakan memang satu persatu, ada apa Tuhan? Dengan hamba Tuhan yang ini, dengan yang itu, kenapa Tuhan? Dan Tuhan bukakan seperti itu. Intinya, Tuhan mau
para hamba Tuhan di zaman ini benar-benar peka dengan suara Tuhan. Ya, tidak hanya mencari mengejar fasilitas-fasilitas. Yang Tuhan mau di zaman ini, para hamba Tuhan perhatikan kualitas daripada domba-domba yang Tuhan percayakan. Lihat pertumbuhan rohani mereka, lihat pertumbuhan iman mereka. Sebab apa? Kedatangan Tuhan sudah akan tiba. Ya, dan waktu Tuhan juga itu ada setiap waktu dalam hidup manusia. Jadi Tuhan mau setiap jemaat yang dipimpin oleh para gembala harus benar-benar tahu takaran iman mereka, seberapa jauh mereka sudah mengenali kebenaran itu. Ya, sudah berapa persen kesiapan dari domba-domba yang mereka pimpin saat ini untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, bukan gedung. Ya, bukan fasilitas yang harus mewah segala macam yang akhirnya apa? Seperti panggung, seperti pesta pora, ya. Yang akhirnya orang berlomba-lomba hanya untuk menonjolkan diri, bukan seperti itu yang Tuhan mau. Bahkan ibadah yang lebih berkenan di hadapan Tuhan itu ibadah yang kudus. Ya. Ibadah yang benar-benar tertib. Ibadah yang benar-benar mengagungkan kebesaran namanya, ya. Karena banyak ya. Banyak yang telah menyalahgunakan altar. Bahkan banyak orang-orang yang menyepelekan altar. Di sini saya sampaikan kepada kita semua. Bagi engkau yang memiliki tugas sebagai worship leader, singer, pemain musik, jangan berdiri di altar jikalau masih ada kebencian, keirian, kedengkian, ketersinggungan, kekecewaan, kekesalan dalam hati. Terlebih kemarahan, kesombongan, keangkuhan. Jangan menjadi pendusta di hadapan Tuhan. Ya. Kalau belum lepas daripada itu, jangan pegang dan jangan diam di altar. Jangan duduk di altar. Altar itu kudus. Sebab jikalau orang-orang yang tidak kudus berdiri di altar, maka impartasi itu akan terimpartasi kepada jemaat-jemaat yang datang beribadah. Ya. Bagus tidak ada musik. Kalau memang tidak kudus, ya. Biarkan Roh Kudus yang mengalir, memerdekakan kita, menuntun kita, melawat kita, ya. Untuk apa? Kita pasang drum, bung bang 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 bang, ya. Kita mainkan semua musik, ya. Kita bernyanyi, ya. Suka-sukamu Tuhan, tapi kedagingan yang ada. Perhatikan itu. Untuk apa kita memimpin peribadatan jikalau hanya untuk menonjolkan diri? Jangan lakukan itu, jangan sesaat. Tuhan tidak pernah menginginkan dirinya untuk dipermainkan, jangan. Altar itu kudus. Ya. Jadi sebelum memasuki altar itu, sebelum berdiri di altar itu, bereskan hatimu. Karena kita juga tidak bisa berdoa, berdiri dan berdoa kalau kita tidak membereskan hati kita, tidak membereskan perselisihan kita dengan saudara kita. Ya, jadi dibereskan. Oke, kita lanjut. Banyak orang pilihan yang menjadi murtad oleh keadaan ini. Ini yang harus kita perhatikan. Murtad itu apa? Ya. Pesan berikutnya yang Tuhan katakan, banyak orang pilihan yang menjadi murtad oleh keadaan ini. Murtad yang dikatakan di sini bukan berarti tadinya dia agama Kristen, agama Nasrani, berpindah menjadi agama lain. Tidak seperti itu. Tetapi kemurtadan sejati yang dinyatakan dalam firman Tuhan adalah di saat kita telah mengecap karunia-karunia Roh Kudus, namun kita menyangkalnya. Itulah kemurtadan yang terbesar di hadapan Tuhan. Yang akhirnya kita menyangkal apa yang Tuhan berikan kepada kita oleh karena penyesat-penyesat tersebut. Ya. Sekali lagi, banyak orang pilihan yang menjadi murtad oleh keadaan ini. Benar. Ya. Karena penyesatan-penyesatan itu. Ya. Karena iman yang tidak teguh. Bahkan orang pilihan, mereka pun akan terombang-ambingkan. Ya. Berikutnya, Tuhan berfirman, banyak kehancuran. Kehancuran apa yang Tuhan maksudkan? Berbicara hal rohani dan jasmani, di mana hati umat manusia penuh dengan dosa, dan akan banyak kehancuran bumi ini dalam setiap wilayah, dalam beberapa tahun akan terjadi. Nah, maksudnya ya, berurutan ya.
Jadi sampai hitungan tahun akan banyak kehancuran-kehancuran, akan banyak bencana-bencana ya. Tetapi kehancuran yang paling nyata yang dikatakan di sini adalah berbicara hal rohani. Ya. Kehancuran iman akan banyak terjadi. Jadi supaya itu tidak menimpa saudara, berjuang. Berjuang supaya kehancuran itu tidak menimpa saudara. Ya. Dan di dalam kehancuran yang dikatakan akan banyak kekacauan-kekacauan yang akan terjadi ya. Banyak kita lihat para hamba Tuhan yang telah bernubuat akan 2023 ya. Bahkan para dari pemerintah juga mengatakan, dari pihak perekonomian juga dikatakan kehancuran perekonomian segala macam ya akan dimulai 2023 ya. Banyak yang menyampaikan hal demikian ya. Namun tetaplah kita teguh di dalam Tuhan supaya itu tidak menimpa kita. Supaya sekalipun resesi yang terjadi atau sekalipun kelaparan atau kekacauan atau kehancuran yang terjadi, namun pertolongan Tuhan tetap dalam hidup kita. Amin. Ya, tetap berdoa ya. Jadi tetap topang wilayahmu. Dan kalaupun memang harus terjadi wilayah-wilayah Indonesia ini atau di seluruh bumi akan tergenapi ya, maka kita tetap terselamatkan ya. Jadi tetap berdoa ya supaya Tuhan menopang kita dan menghalau kita dari segala bencana ya. Nah, saya pernah mendengarkan ada orang yang bernubuat yang sudah cukup terkenal ya. Katanya di akhir 2023, di akhir 2022 akan terjadi bencana besar di Indonesia. Saya doakan sama Tuhan. Saya sendiri menerima nubuat yang diberikan oleh Tuhan, bahkan itu melalui mimpi ya, terkhusus lagi untuk Jakarta, yang dimana Tuhan berfirman, suruhlah mereka keluar dari kota itu. Nah, karena Tuhan katanya akan menunggang balikan, ya kan? Nah, tetapi saya tetap berdoa. Apalagi orang yang bernubuat yang telah banyak dikenal ini, saya tahu bagaimana dia ke Tuhan. Saya angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, dari tanggal 25 Desember, hamba yakin dan percaya tidak akan ada bencana besar yang terjadi di Indonesia. Bahkan Jakarta, Tuhan, tahan Tuhan. Berikan kesempatan kepada anak-anakmu untuk berdoa. Untuk memulihkan keadaan. Tetap. Karena sekalipun Tuhan berfirman. Di sana kita harus membangun hubungan, ya kan? Nubuat itu ada untuk apa? Untuk membangun. Bukan untuk menakut-nakuti. Jadi kalau saudara katakan, ini untuk menakut-nakuti. Enggak. Ya. Karena segala nubuat Tuhan berikan. Supaya kita membangun hubungan kita. Di sana kita harus menyadari. Dia Tuhan yang berkuasa. Ya. Jadi takutlah akan kuasa Tuhan. Gitu ya. Nah. Jadi memang saya berdoa. Tuhan, Engkau tahan. Bencana besar tidak akan terjadi sebelum 2023. Nah, di sini kita supaya lebih berhikmat ya. Siapa yang harus kita kenal berasal daripada Tuhan atau tidak ya. Nah, dengan hikmat yang daripada Roh Kudus lah kita akan mengenalinya. Karena saya tahu nubuatan yang disampaikannya bukan berasal daripada Tuhan. Ya. Karena Tuhan telah membukakan hal-hal yang ganjil dalam penubuat tersebut ya. Nah, makanya kita jangan hanya terima mentah-mentah, doakan ya. Oke, kita lanjut. Banyak kekhawatiran. Ini kok nggak ada yang enak sih Bu nubuatannya 2023 ya. Ini bukan saya yang bernubuat, tetapi Tuhan yang bernubuat ya. Saya hanya menyampaikan, hanya taat saja. Banyak kekhawatiran. Di tahun 2023 ke depan akan semakin banyak kekhawatiran daripada siapa? Umat Tuhan. Kekhawatiran ini dalam hal apa? Dalam segala hal ya. Kekhawatiran dalam perkara makan minum. Kekhawatiran dalam hal keselamatan ya.
Karena akan banyak orang dibingungkan, mana ini yang menyelamatkan, mana pengajaran yang menyelamatkan, ya. Seperti tadi saya terima telepon dari seseorang, ya, dia dibingungkan dengan masalah nama. Jadi saya bilang seperti ini, ya. Nah, karena perkara nama ini juga perlu untuk kita ketahui, ya. Dia bilang, dia mengirimkan kepada saya, ini namanya ini, saya nggak usah bilang, ya. Nah, ini namanya ini. Saya hanya bilang seperti ini, Pak, kalau kita hanya mengikuti satu aliran, ya, maka kita akan berpegang teguh di dalamnya sehingga akan menyangkal pengajaran yang lain. Saya mengingat beberapa tahun silam Tuhan berfirman, anakku, siapakah menara Babel di akhir zaman? Saya bilang, saya tidak tahu Tuhan. Dan Tuhan katakan, bahkan menara Babel itu berdiri dalam keorganisasian. Saat itu secara manusia saya bilang, Tuhan, bukankah keorganisasian itu mengajarkan umatmu untuk datang kepada Tuhan? Tapi Tuhan katakan, bahkan dengan adanya mereka, umatku terpecah belah. Pertama sekali umat Tuhan terpecah belah di saat menara Babel, ya, diruntuhkan, ya. Nah, saat itu umat Tuhan terpecah belah, ya. Nah, jadi di akhir zaman ini umat Tuhan pun terpecah belah hanya karena apa? Doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran, ya. Jadi tadi saya sampaikan kepada Bapak itu, kalau sekiranya, ya, kalau sekiranya Bapak mempertahankan ini, coba Bapak ikutin yang lain, bedakan pengajarannya. Jadi apa iya kita harus bermusuhan dengan pengajaran yang lain ini? Disinilah pentingnya kita untuk berpengertian dan berhikmat. Kalau Bapak mau tahu kebenaran yang sesungguhnya, bersekutulah di dalam Tuhan, hiduplah di dalam kekudusan. Karena di dalam kekudusan itulah, maka Tuhan akan membukakan hal-hal yang rahasia, saya bilang. Bapak tidak bisa mempertahankan karena itu Bapak dapat sendiri dari orang yang mengajarkan kepada Bapak. Ya, jadi yang Bapak terima itu adalah pengajaran daripada manusia. Nah, bagaimana sekiranya posisi saya, Bapak bawakan ke dalam posisi Bapak. Saya menerima langsung daripada Roh Kudus. Dan saya memperjuangkan, saya pertahankan, saya bilang. Karena kalau kita mendengar, satu contoh ya, aliran karismatik itu juga memiliki gereja yang berbeda-beda ya. Ada gereja A, B, C, D, dan E. Begitu juga dengan Protestan. Ada gereja A, B, C, D, dan E. Begitu juga dengan aliran Mesianik ya. Jadi saya bilang, nah, jadi yang mana ini yang kita ikutkan? Saya bilang, kalau mengingat semua ini, kita yang ada pusing, bingung, saya bilang. Nah, kalau Bapak sekarang di dalam Mesianik, saya bilang, nah, satu contoh kita buat aliran Mesianik. Nah, Mesianik ini ada berapa? Ada yang memanggil nama Tuhan Yesus, ada Yosua, ada Yehosua. Nah, jadi bingung kan, Pak? Jadi ya saya berserah saja sama Tuhan. Saya hanya tanya Tuhan, Tuhan ajar saya, tuntun saya, karena dunia ini membingungkan, saya bilang. Nah, jadi kita pun demikian. Cukup saudara tetap beribadah, di mana saudara beribadah, ya. Namun tetap berjalan sesuai dengan kitab suci. Sekalipun saudara tidak mendapat kebenaran itu secara mutlak daripada gembala yang memimpin saudara, tetap kembali kepada kesucian firman Tuhan, ya. Nah, jadi jangan mau dibingungkan oleh apapun juga. Karena ada suara Tuhan yang menuntun kita, yaitu apa? Firman Tuhan, ya. Nah, oke. Lanjut. Banyak keterikatan, ya. Ini berbicara keterikatan akan apa? Ya. Ini keterikatan akan hal-hal dunia. Jadi, kenapa Tuhan berfirman ini? Supaya kita yang mendengarkan melepaskan diri dari keterikatan, ya. Oke. Lanjut. Kasih yang semakin dingin. Nah, tadi waktu Tuhan berfirman tentang kasih yang semakin dingin ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ini kasih yang semakin dingin. Ya. Ini apa yang mengakibatkannya? Kasih semakin dingin. Itu terbesar diakibatkan oleh apa? Perkembangan kemajuan teknologi. Ya. Coba saudara perhatikan. Ya.
Saudara perhatikan anak-anak kita, hidup kita, ya. Di mana-mana kalau sudah ada pertemuan, ada gadget kan? Nah, di saat ada gadget ini, apalagi tahun baruan kan kita banyak ketemu ya. Nah, dengan adanya gadget ini, bahkan anak-anak kita pun, bahkan kita sendiri, handphone aja yang dipegang. Ya, sudah kurang peduli, ya. Nah, kasih yang semakin dingin. Berikutnya, kekaguman akan bumi ini semakin besar melebihi kekaguman kepadaku, kata Tuhan. Tanpa kita sadari, kekaguman ini berbicara apa? Banyak orang kagum akan hal-hal dunia, melebihi kekagumannya kepada Tuhan. Dan yang lebih parah lagi, banyak orang lebih kagum kepada hamba Tuhan daripada kepada Tuhan itu sendiri. Jadi selidiki kekagumanmu kepada pemimpin-pemimpinmu, kepada tokoh-tokoh yang kau kagumi. Jangan sampai kekagumanmu itu melebihi kekagumanmu kepada Tuhan yang Maha Kudus. Ya. Berikutnya, tali kasih persaudaraan yang semakin jauh. Ya. Kenapa bisa demikian? Apa benar tali kasih ini semakin menjauh? Benar. Kita lihat di zaman ini, bahkan tali persaudaraan itu pun semakin renggang. Tali kasih itu pun semakin renggang. Bahkan dengan doktrin-doktrin juga, tali persaudaraan, tali kasih itu semakin renggang. Tadi waktu teleponan itu saya juga sampaikan kepada Bapak itu, jangan karena pengajaran yang kita terima, karena kita menganggap orang lain itu pengajarannya berbeda dengan kita, sehingga kita menjauh, saya bilang. Yang ada seharusnya, kita harus tetap menyatu dengan mereka di dalam kasih yang daripada Tuhan. Kita harus menunjukkan kalau kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita dengan apa? Kasih. Tetap jalin dan ikat persaudaraan dengan mereka, bukan malah menjauhi. Karena nanti Tuhan akan menuntut. Kalau memang menurut saudara, pengajaran saudara benar, dan yang mereka terima tidak benar, ya. Nah, tetapi saudara menjauh, Tuhan nanti menuntut, anakku benar yang engkau terima itu dan yang engkau lakukan itu adalah kebenaran, katanya. Pengajaran yang engkau terima itu benar. Tetapi, seharusnya engkau harus mengajarkannya kepada sesamamu, yang belum menerima pengajaran itu. Namun engkau menjauh dari mereka. Bukankah Tuhan bisa berfirman demikian di saat penghakiman? Jadi tadi saya sampaikan, sekalipun pengajaran yang engkau terima berbeda dengan pengajaran orang lain, tetap jalin persaudaraan. Jangan menganggap mereka sesat. Jangan menganggap ibadah mereka ibadah setan, saya bilang. Jalin dan ikatkan persaudaraan itu. Karena kelak, di saat mereka melihat buah ada di dalam hidup kita, maka mereka pun akan mengimani yang kita telah terima pengajaran itu adalah kebenaran. Saya bilang. Jadi saya juga memesankan kepada kita yang ada di sini. Nah, kalau memang pengajaran yang saudara anggap benar, tunjukkanlah itu dengan apa buah. Dari buahnya lah kita akan mengenali ya, apakah yang kita terima itu, pengajaran yang kita terima itu benar-benar dari Tuhan atau tidak ya. Nah, berikutnya tadi kasih. Manusia semakin mementingkan diri sendiri dan juga cinta akan uang. Ya. Jadi keadaan ini akan semakin besar. Manusia akan semakin mementingkan diri sendiri dan akan cinta akan uang. Ya. Jadi jauhkan dirimu dari hal ini. Benar ini. Kalau kita perhatikan, manusia sangat mementingkan diri sendiri. Ya. Saya pernah melihat video. Dalam video ini ada yang kecelakaan. Mungkin saudara pernah menonton. Jadi saat itu ada seorang, dia berpakaian army ya. Dia duduk di motor. Dia melihat kecelakaan itu. Dia melihat orang tergeletak di jalan, ya. Namun dia tetap diam. Yang ada pergi, ya. Kenapa? Karena memang dia tahu berat kalau dia menolong itu secara hukum lah dulu ya. Mungkin dia takut jadikan saksi atau apa ya. Nah, di situ saya menangis. Ya. Pernah lagi saya melihat kejadian. Sudah kecelakaan masih ada napas sebenarnya. Udah seperti itu.
Tetapi yang ada orang pada memvideokan, ya. Sementara mobil di situ ada, motor di situ ada, tetapi orang yang sekarat itu sebenarnya masih memiliki nafas. Yang ada orang, apa yang mereka lakukan? Memvideokan. Apa ini? Ya. Apa yang telah terjadi di zaman ini? Kok bisa-bisanya ada orang yang kecelakaan seperti itu? Kita malah membiarkan, bahkan lebih sadisnya memvideokan. Ada orang yang berantem bukannya melerai, bahkan memvideokan. Ya. Ada orang yang dipukuli bukan melerai, bahkan memvideokan. Wow. Jadi di sini kita harus paham kasih yang semakin dingin, ya. Kasih yang sudah semakin dingin. Dan manusia yang mementingkan diri sendiri. Jadi kalau ada kejadian seperti itu di hadapan saudara, tolong ya. Kalau saudara adalah anak-anak Elohim, jangan jadi penonton jikalau ada kejadian seperti itu. Ya, ingat, Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di pihak kita. Kalau sudah ada kecelakaan seperti itu, kalau kamu punya kendaraan, tolong dia. Banyak cara Tuhan akan menolong. Ya, jangan biarkan mereka. Saya nangis loh melihat itu. Itu kejadian di Batam itu beberapa waktu lalu ya. Saya menangis melihatnya. Tuhan, di manakah kasih itu, saya bilang. Yang ada mereka mampu memvideokan orang yang sudah sekarat, masih memiliki nafas, sekiranya kita membawa mereka ke rumah sakit. Entahnya mereka masih hidup ya. Aduh, jangan lakukan hal seperti itu ya saudaraku ya. Dan berikutnya, manusia semakin bebal. Apa bebal ini? Manusia yang keras hati. Ya. Manusia yang sulit diberi pengertian. Manusia yang sudah mengetahui kebenaran, tetapi sulit untuk melepaskan segala kekerasan dalam hatinya. Segala pemberontakan, penolakan dalam hatinya. Ya. Tuhan juga berfirman akan banyak perselisihan. Sangat kacau ya. Kekacauan di mana-mana. Kasih itu semakin dingin dalam kehidupan umatku, kata Tuhan. Keadaan ini akan semakin memenuhi bumi. Jadi saudara yang telah mendengar pesan ini, jangan jatuh dalam keadaan ini. Ya. Jangan jatuh dalam keadaan ini. Satu persatu tadi Tuhan sudah bukakan. Ingat, dari pertama, masa yang sukar memenuhi bumi, yaitu kesukaran dalam pertobatan. Akan muncul penyesatan-penyesatan yang akan menyesatkan umat manusia. Penyesatan yang dinyatakan di sini bahkan dari mereka yang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Ya. Bahkan mereka yang datang dengan membawa nama Tuhan. Yang bahkan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ingat, di saat saudara tidak jeli untuk melihat perbedaan itu, penyesatan itu, maka saudara akan terjatuh di dalamnya. Dikatakan lagi, umat pilihan banyak yang terjatuh. Banyak orang pilihan yang menjadi murtad oleh keadaan ini. Banyak kehancuran. Kehancuran secara jasmani dan rohani. Ya. Banyak kekhawatiran. Banyak keterikatan. Kasih yang semakin dingin. Kekaguman bumi ini semakin besar. Melebihi kekaguman kepadaku, firman Tuhan. Tali kasih persaudaraan yang semakin menjauh. Manusia semakin mementingkan diri sendiri, juga cinta akan uang. Manusia semakin bebal. Banyak perselisihan. Kekacauan di mana-mana. Kasih semakin dingin dalam kehidupan umatku, firman Tuhan. Keadaan ini akan semakin memenuhi bumi. Dan berikutnya Tuhan berfirman, katakanlah, sangkal diri. Disinilah masa orang-orang harus bertahan dalam iman yang teguh oleh keadaan yang sukar. Jadi masa yang sukar ini dalam keadaan yang sukar, ya. Baik dalam hal ekonomi, ya. Baik dalam hal kerohanian, ya. Iman harus teruji. Sempurnakanlah imanmu di dalam kasihmu kepadaku, firman Tuhan. Aku Tuhanmu memberkatimu. Ya. Sekali lagi saya akan baca yang terakhir firman Tuhan. Katakanlah,
sangkal diri. Disinilah masa orang-orang harus bertahan dalam iman yang teguh oleh keadaan yang sukar. Iman harus teruji. Sempurnakanlah imanmu di dalam kasihmu kepadaku. Aku Tuhanmu memberkatimu. Demikianlah pesan Tuhan yang disampaikan bagi kita menjelang 2023. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Ya. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya. 2 Timotius pasal yang ketiga. Keadaan manusia pada akhir zaman, ya. Jadi sebenarnya ini berhubungan dengan pesan yang Tuhan berikan, ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, pas ya. Tuhan berfirman di sini, masa yang sukar memenuhi bumi, ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, di dalam 2 Timotius ini masa yang sukar itu seperti apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri sesuai dengan pesan yang Tuhan berikan, ya. Dan menjadi hamba uang. Jadi di akhir zaman ini manusia akan mencintai dirinya sendiri, kurang peduli dengan orang lain, kurang peduli dengan sesamanya, ya, dan menjadi hamba uang, ya. Nantinya akan banyak orang yang terjatuh, bahkan terlibat, bahkan akhirnya menerima tanda bilangan 666. Hanya karena apa? Cinta akan uang. Hanya karena apa? Kekhawatiran. Jadi hati-hati, ya. Di akhir zaman, hati-hati. Lebih peka. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu, kita harus berhikmat dan bijaksana untuk menghitung tanda bilangan itu. Untuk mengenali tanda bilangan itu, kita harus berhikmat juga, saudara. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan cinta akan uang. Karena cinta akan uang, ya, dan kekhawatiran akan hidup akan menggiring saudara nantinya untuk menerima tanda bilangan tersebut, ya. Jadi berhikmat, ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Di sini dikatakan mereka akan membual. Banyak pembual-pembual yang akan muncul di akhir zaman dan akan banyak yang menyombongkan diri. Bahkan yang lebih besar lagi apa? Pemfitnah. Jadi hati-hati, ya. Pemfitnah akan banyak muncul di akhir zaman, ya. Nah, supaya kita berhati-hati, ya. Pemfitnah ini besar di akhir zaman. Jauhkan dirimu dari segala fitnah. Oleh karena itu jangan pernah untuk mengata-ngatai sesamamu manusia. Jikalau tidak tahu kebenaran, ya. Jikalau tidak tahu hal yang sesungguhnya, saran saya bagi saudaraku, ya, jangan terlibat di dalam perbincangan-perbincangan yang bukan berasal daripada Tuhan. Nanti saudara terjerat di dalam apa? Dosa pemfitnah, ya. Jadi hati-hati akan pemfitnah ini, ya. Karena ini banyak sekali terjadi, sangat banyak, ya. Banyak yang mengatakan hati-hati itu sesat. Padahal hanya karena keirian. Ya, banyak mengata-ngatai sesamanya. Jadi tolong bagi kita semua untuk tidak jatuh ke dalam dosa pemfitnah ini, ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini terkhusus bagi siapa? Anak-anak. Kita juga anak-anak. Karena kita punya orang tua, ya. Mereka akan berontak kepada orang tua. Banyak enggak ini terjadi?
sangat banyak. Perhatikan anak-anak saudara. Terlebih pengaruh daripada gadget. Spirit yang ditaruhkan adalah spirit pemberontakan. Oleh karena itu selidiki anak-anak saudara. Jangan sampai anak saudara yang mengatur saudara sebagai orang tua. Karena banyak saya melihat ya. Sangat banyak saya temukan anak-anak yang berontak kepada orang tua. Apalagi kalau sudah diminta handphone ya. Wow, luar biasa pemberontakan mereka. Makanya hati-hati dengan handphone. Ya. Jadi kita perlu mengontrol anak-anak. Ya. Kita perlu mengontrol mereka. Supaya mereka tidak terjatuh ke dalam sifat-sifat manusia di akhir zaman, ya. Oke. Tidak tahu berterima kasih. Nah, ini banyak jatuh kepada orang-orang muda juga. Banyak mereka yang tidak tahu berterima kasih. Baik terhadap sesamanya dan terhadap orang tua. Karena kebanyakan anak-anak muda juga sudah mementingkan diri sendiri, ya. Hidup untuk diri sendiri. Ini spirit-spirit dari apa? Pengetahuan teknologi yang semakin berkembang. Ya. Selebihnya, tidak memperdulikan agama. Ini gelap banget, saya nggak bisa lihat. Saya mau ambil senter tadi ya. Mohon maaf, saya mau pasang senter ya. Saya nggak bisa baca. Udah pakai kacamata tapi terang juga ya. Tidak memperdulikan agama. Artinya di sini apa? Agama itu mempelajari hal yang benar, hal yang baik ya. Nah, jadi di dalam agama di sini yang diajarkan keteraturan kita akan hukum-hukum Tuhan ya. Di dalam agama kita diajarkan tentang pola hidup, hidup bermoral, hidup bersosial ya. Nah, tetapi dikatakan di sini tidak memperdulikan agama ya. Jadi banyak manusia di akhir zaman memang tidak peduli akan agama. Sudah banyak orang-orang yang tidak hidup dalam norma-norma kehidupan, norma-norma agama ya. Banyak orang kalau bicara asal bicara saja ya. Sangat banyak, tidak ada lagi peraturan sopan santun, etika berbicara ya. Nah, apalagi kalau kita di sini ibadah ya, mohon jangan pernah mencela ya. Jangan hadir di komen-komen hanya untuk mencela, hanya untuk mengejek. Perhatikan hidup saudara ya. Jangan sampai nanti saudara jatuh kepada apa? Yang dikatakan di akhir zaman. Pengejek-pengejek akan muncul di akhir zaman ya. Apapun yang menjadi keputusan hidup saudaramu seiman, jangan pernah mengejek. Mau mereka pergi ke pedalaman sana, memulai hidup di pedalaman, jangan pernah mengejek. Karena suatu hari nanti saudara akan melihat bagaimana mereka akan hidup dan bertahan dan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka ya. Dan saya tetap sarankan bagi kita semua ya, buka perkebunan-perkebunan ya. Nah, karena apa? Itu persiapan kita. Kalaupun terjadi krisis pangan atau apa, kita sudah ada survive ya. Kita sudah ada pertahanan. Jadi tolong jangan mengejek-mengejek mereka yang memutuskan hidup untuk bertani. Karena presiden kita Jokowi saja sarankan kita bertani. Bahkan Pak Luhut Panjaitan bilang apa? Memasak itu pakai kayu. Nah, jadi perintah dari presiden ya kita lakukan. Efesus pasal 2. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga
dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Efesus pasal 3. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa,
yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Efesus pasal 4. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi,
tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Mana Sorgawi.